Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pengerjaan tugas besar struktur kayu. Jadi ini kemarin yang dikoreksi karena tidak memiliki besaran atau satuan. Kemudian ya, ini untuk yang kemarin sebenarnya di sini milimeter, sentimeter ke milimeter, yang dimana kemarin salah penulisan, yaitu di sini kemarin ditaruh meter, tapi yang sebenarnya di sini milimeter. Kemudian ya sama ini juga, dan ini pun kemarin itu salah dalam penulisan karena kemarin delta lendutan, karena delta dan lendutan itu sama gitu. Untuk lendutan ini pengganti dari delta. Ini untuk delta total, kemarin ditulis delta lendutan. Kemudian masuk ke pembebanan pada kuda-kuda. Ini untuk perhitungan pembebanan untuk kuda-kuda, di mana kuda mutunya yaitu E17, dimensi yang diambil atau yang dipakai 8/14, berat jenisnya 0,410 kg per meter kubik, dan rapat masanya itu sebesar 499,1 kg per meter kubik. Perhitungan di setiap titik buhul. Jadi untuk simpul A-nya dihasilkan untuk simpul A, di mana ada batang A11, A19, dan A29. Jadi setelah dihitung untuk simpul A ini, kemudian dijumlahkan dari batang A11, A19, dan A29, dijumlahkan semua sehingga mendapatkan untuk berat total sendiri sebesar 8,7286 kg. Jadi untuk perhitungan selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel. Di dalam tabel ini adalah perhitungan untuk yang tadi, panjang batang tadi. Kemudian ini juga untuk perhitungan selanjutnya, untuk perhitungan simpul yang tadi, di mana simpul dari simpul A, B, C sampai simpul T. Kemudian perhitungan berat penutup atap. Jadi untuk rumusnya sendiri 0,5 kali panjang batang kali jarak antara kuda-kuda dikali berat atap. Ini untuk data-datanya sama seperti tadi, perhitungan pada setiap titik buhul. Jadi untuk simpul C itu untuk rumusnya digunakan rumus yang tadi, di mana nilai panjang batangnya sebesar panjang batangnya sebesar 1,041 atau 1,0405 dikali dengan 3,5 untuk jarak antara kuda-kuda dan berat atap. Jadi karena ini berat atap yang digunakan itu bahannya yaitu atap genteng, jadi untuk berat atapnya itu 50, menghasilkan nilai sebesar 91,875 kg. Kemudian untuk simpul D, di mana di simpul D ini ada batang A1 dan A2, jadi ditotalkan simpul
D ini A1 ditambah A2 menghasilkan nilai sebesar 182,175 kg. Perhitungan selanjutnya bisa dilihat pada tabel selanjutnya. Berat sendiri Gording. Jadi untuk berat sendiri Gording ini untuk rumusnya B kali H. B kali H ini adalah dimensi Gordingnya dan dikali dengan dapat massa dikali dengan jarak kuda-kuda. Untuk B-nya sendiri 0,08 kali 0,14 kali untuk rapat massanya 499,1 kali jarak kuda-kuda 3,5. Jadi di sini ada simpul C sama simpul D. Menggunakan rumus tadi, rumus yang di atas, kemudian dimasukkan semua nilainya sehingga menghasilkan nilai seperti yang ada di layar. Dan selanjutnya akan perhitungan ditabelkan. Ini untuk tabel penutup atap tadi. Simpul C sampai simpul T. Simpul C sampai simpul M. Ini jarak antara kuda-kuda di mana tadi jaraknya itu sebesar 3,5 seperti data yang diberikan. Ini untuk datanya, hasil perhitungan yang ditabelkan. Kemudian berat langit-langit dan penggantung. Jadi untuk rumusnya berat plafon ditambah dengan penggantungnya, di mana berat plafonnya itu 11 ditambah penggantungnya sebesar 7 sehingga di sini diambil nilainya 18 kg per meter kuadrat. Perhitungannya, jadi untuk rumusnya sendiri 0,5 kali panjang batang A11 karena di sini simpul A, kemudian berat penggantungnya dikali dengan jarak kuda-kuda. Dimasukkan semua nilainya sehingga menghasilkan nilai sebesar 32,7915. Kemudian perhitungan selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel. Untuk beban hidup, jadi untuk beban hidup sendiri kemarin memang kalau beban hidup itu dipakai P-nya sebesar 100 kg. Berat angin seperti yang dihitung tadi, untuk berat angin, koefisien angin tekan dan koefisien angin hisap tadi sudah dihitung pada bab sebelumnya. Kemudian dengan sudut 30 derajat dan jarak kuda-kuda 3,5, kemudian jarak Gording 1,41, kemudian tekanan angin yaitu sebesar 35 kg per meter. Untuk angin tekan rumusnya sendiri CT kali W kali jarak Gording. Sehingga dihasilkan nilai sebesar 7,2835. Untuk simpul C, jadi di sini sebenarnya untuk WT kali jarak Gording ini sebenarnya tadi sudah dihitung pada nilai di atas ini. Kemudian ditaruh nilai-nilainya sehingga menghasilkan nilai sebesar 12,746 kg. Perhitungan selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel. Ini untuk angin hisap dengan rumus yang sama sehingga menghasilkan nilai sebesar minus 14,567. Di sini digunakan atau dihitung simpul M-nya dengan rumus yang sama juga. Kemudian dapat dilihat perhitungan selanjutnya ada di tabel. Ini untuk berat langit-langit dan penggantungnya. Dari perhitungan-perhitungan itu ditabelkan sehingga menghasilkan nilai seperti yang ada di layar. Ini untuk beban hidup yang dihitung tadi, karena di sini berat yang dipakai itu kan P-nya sama dengan 100. Jadi untuk
simpulnya itu untuk nilai beratnya itu 100. Beban angin, ini tabel beban anginnya dengan rumus yang seperti yang digunakan pada perhitungan manual tadi. Ini gambar untuk SAP-nya. Ini untuk SAP. Ini untuk data-data SAP yang tadi digambarkan. Agak sedikit buram. Sedikit buram. Data SAP dari ini apa namanya? Dari simpul-simpul yang ada di atas, di bawah, diagonal, dan vertikal. Kemudian cek kontrol hasil SAP. Jadi setelah digambar, dibuat Excel, kemudian dihitung manual apakah dia kontrol atau tidak. Jadi di sini karena beban hidup tiap simpul tadi beban hidupnya itu dipakai 100 untuk beban hidup tiap simpulnya, karena simpulnya ada 9, jadi 900 dibagi 2 sehingga RA sama dengan RB sama dengan 450. Kemudian ini simpul C nya dihitung sigma V, sigma H, menghasilkan persamaan 1, persamaan 2, kemudian dilakukan eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga menghasilkan nilai untuk nilai A19 sebesar minus 100, kemudian A1 nya sebesar 100. Kemudian untuk simpul A nya, jadi di sini simpul A nya dihitung lagi sehingga menghasilkan nilai persamaan satunya seperti yang ada di layar. Kemudian ini untuk sigma V, sigma E, sigma H menghasilkan nilai A11 nya minus 100 dan A29 sebesar minus 450. Kemudian kita lihat, kita tabelkan di sini tabel perbandingan reaksi perletakan. Di sini untuk SAP 2450 tadi analitisnya itu sebesar 450. Di sini dikatakan kontrol karena nilainya atau selisihnya 0. Dan tabel perbandingan nilai gaya batang. Karena tadi ada 2 batang C dan batang A, atau simpul yang dipakai simpul A dan simpul B. Kemudian di simpul C itu ini simpul C dan simpul A. Kemudian untuk simpul C tadi ada batang A1 dan A19, dan batang A ada A29 dan A11. Di sini untuk nilai A1 tadi untuk analitisnya tadi itu nilainya 100, tapi di SAP nilainya 99,97. Di sini ada selisih sebesar 0,03 dan keterangannya dia tarik. Kemudian untuk A19 dia selisihnya 0,
29 dia selisihnya 0,07 karena di perhitungan analitis atau perhitungan manual tadi sebesar 450, sedangkan di SAP sebesar 449,93, dan ini untuk A11-nya yaitu selisihnya 0,01 karena dia dihitung manual atau analitis tadi sebesar 100, kemudian di SAP-nya 99,99, jadi selisihnya 0,01. Kemudian perhitungan dimensi kuda-kuda. Untuk bab selanjutnya, perhitungan dimensi kuda-kuda di mana batang atas, batang tekan. Untuk kode mutu sebesar 17, di mana untuk kode mutu E17 itu untuk E-nya 17.000 dan E-nya sebesar 8.500. FC-nya 14,6 MPa, kemudian L1, L2, L1 ini sebesar 1,041, kemudian L2-nya itu bagi 2 dari nilai L1, sehingga kalau dibagi 2 nilainya 0,5205. Kenapa ini ditambah atau 1041,5? Karena kalau kita uraikan ini jadi 1,0405. Kemudian D1, D2 di mana dimensi Gording kan dipakai 8/14. Jadi di sini dikali untuk D1, D2 menghasilkan AG-nya sebesar 11.200 mm². Dicoba untuk dimensinya sebesar 8/14. Faktor koreksi. Ini faktor koreksinya itu ada di tabel SNI 2013. Sesuai dengan data, dibaca sesuai dengan data. Kemudian nilai koreksi desain tekan ini dikalikan semua faktor koreksinya sehingga menghasilkan nilai sebesar 1464 PA. Menentukan rasio kelangsingan. Jadi untuk KE-nya sebesar 2,4 karena dia sendi roll. Ini KE dikali L1 menghasilkan nilai sebesar 2498,4 mm. Ini juga nilainya 1249,2, sebenarnya di sini milimeter juga. Tadi lupa menaruh juga. Menghasilkan nilai ini untuk LE dikurang D1, LE dikurang E2, D2. Jadi tadi itu diambil nilai yang terbesar. Jadi nilai yang terbesar itu nilai terbesar tadi itu diambil sebesar 17,8457 nilai terbesar. Jadi dilihat L1, LE1 atau per D1 tadi harus lebih kecil dari 50 karena di sini 17,8 sekian sehingga memenuhi persyaratan atau dikatakan dia kontrol. Menghitung faktor stabilitas. Rumus yang dipakai seperti yang di layar ini. Kemudian dimasukkan nilainya di mana sudah diketahui E-nya tadi karena dari mutu kayu E17 sehingga E-nya tadi 8.500. Kemudian dimasukkan E1 per D1 tadi yang sudah dihitung, dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, kemudian menghasilkan nilai sebesar 21,939. Dihitung alpha C, menghasilkan nilai sekian, kemudian CP-nya. Untuk nilai C-nya ini 0,8,
delta C sudah dihitung, tinggal dimasukkan di dalam rumus menghasilkan nilai sebesar 0,789. Desain tekanan koreksi. Ini desain tekanan terkoreksi ini dari nilai CP kali FC terkoreksi kali A. Ini nilai A-nya tadi nilai AG yang dari dikalikan D1 dan D2. Sehingga menghasilkan nilai sebesar 100.042,682,5 Newton diubah ke kilogram. Di cek kontrol, jadi untuk nilai PU ini nilai terbesar di SAP yang untuk batang atasnya. Kemudian P1 ini nilai yang dihitung tadi, dia harus lebih besar nilai P terkoreksi ini, terkoreksi ya, harus lebih besar dari nilai PU atau nilai terbesar di SAP tadi. Karena di sini nilainya lebih besar sehingga dikatakan aman atau kontrol. Jadi karena dia memenuhi persyaratan, untuk dimensinya itu dipakai 8/14. Untuk batang bawah, ini untuk batang bawah seperti tadi untuk nilai E-nya, E-nya, FT-nya sudah ditentukan. Kemudian faktor koreksi tadi sesuai dengan SNI, tabel SNI dengan ketentuan-ketentuan datanya, dibaca dengan ketentuan-ketentuan data, kemudian diketahui CU max-nya. Ini ada di tabel tabel SAP tadi, kemudian dipakai dimensinya sama 8/14. Luas penampang bruto AG ini tadi sudah dihitung juga sebenarnya di perhitungan tadi. Luas penampang neto, di mana rumusnya 0,75 kali AG. Sehingga nilainya sebesar 8.400 mm². Kekuatan tarik sejajar serat. Ini rumusnya 0,8 FT dikali FT tabel. Menghasilkan nilai sebesar 11,68 MPa megapascal. Kekuatan tarik mutu B. Ini rumusnya, kemudian dimasukkan nilainya menghasilkan nilai sebesar 8,76 MPa. Menentukan panjang efektif kolom LE. Karena di sini ujungnya sendirol, maka digunakan KE-nya itu 2/4. Dihitung seperti tadi LE1, LE2, di mana rumusnya KE kali L1, di sini nilainya tinggal dimasukkan, kemudian dapat dilihat di layar di mana LE1-nya nilainya 2498,4 mm, kemudian LE2 sebesar 1249,2 mm. Menghitung rasio kelangsingan. Jadi untuk rasio kelangsingannya itu seperti yang di layar, yang bisa dilihat di layar, LE per D1, LE2 per D2. Menghasilkan nilai sebesar ini untuk D1 tadi dimensinya, apapun dimensi, LE1, LE2 tadi juga sudah dihitung. Ya, di atas ini tinggal dimasukkan sehingga menghasilkan nilai untuk LE1 per D1 sebesar 17,846 dan LE2 per D2 sebesar 615. Diambil nilainya itu yang terbesar. Jadi nilai yang terbesar di antara nilai 2 ini yaitu 17,846. Cek untuk mengetahui kok dia kontrol apa enggak. Jadi di mana nilainya itu harus lebih kecil dari 50. Karena di sini 17,846,
dikatakan kontrol karena dia lebih kecil dari 50. Menghitung faktor stabilitas. Ini rumusnya tadi ini dibagi sebenarnya 0,822 dikali E min per LE 1 per D1 kuadrat. Ini sebenarnya tadi udah dihitung, kemudian dimasukkan nilai E min-nya sehingga menghasilkan nilai sebesar 21,939 delta alpha C seperti rumusnya ini FCE per FC. Saat yang sudah dihitung tadi, FC-nya ditaruh 16,146, kemudian menghasilkan nilai sebesar 1,359. Kemudian menghitung CP seperti yang dipakai rumus yang dalam perhitungan awal yang satu tadi, kemudian dimasukkan nilai-nilainya yang sudah dihitung di awal juga, menghasilkan nilai sebesar 0,785. Desain tekanan terkoreksi sama dengan rumus yang tadi, dimasukkan nilai-nilai yang sudah dihitung tadi, kemudian menghasilkan nilai sebesar 141.956 Newton, kemudian Newton ini diubah ke kilogram. Cek kontrol. Sama kayak tadi, dimana nilai P1-nya ini harus lebih besar dari PU-nya. PU-nya sendiri didapat dari tabel SAP, kemudian P1 tadi udah dihitung sehingga memenuhi persyaratan karena nilai PU lebih kecil dari nilai P terkoreksi maksudnya. Kemudian kita masuk ke batang vertikal, dimana sama kode mutunya dan data-datanya ini yang sudah diketahui ini sama. Kemudian faktor koreksinya pun sesuai dengan data. Luas penampang neto ini dengan rumus yang sama tadi, 0,75 kali AG menghasilkan nilai 8.400. Ini sebenarnya ada satuannya, lupa ditaruh. Kuat tarik sejajar serat dengan rumus yang sama menghasilkan nilai sebesar 11,68 MPa. Kuat tarik mutu B menghasilkan nilai sebesar 8,76 MPa. Kuat tarik terkoreksinya di mana dikalikan semua faktor koreksi tadi menghasilkan nilai sebesar 12,1098 MPa. Tahan tarik terkoreksi. Jadi untuk FE terkoreksi tadi sudah dihitung, kemudian nilai AN-nya pun sudah dihitung, dimasukkan menghasilkan nilai sebesar 101.722,32 kg. Cek kontrol sama nilai TU ini nilai dari SAP juga dan nilai T terkoreksi atau tahan tarik terkoreksinya, dimana nilai tahan tarik terkoreksinya ini harus lebih besar dari nilai TU yang ada di SAP. Kemudian ini memenuhi persyaratan. Jadi dimensi batang vertikal digunakan 8/12. Jadi untuk batang atas, bawah, diagonal, dan vertikal itu dapat digunakan untuk dimensi batangnya itu sebesar 8/14 cm. Kemudian untuk pendimensian kolom. Jadi di sini saya membuat video untuk 2 bab sekaligus. Untuk pendimensian kolom dengan data yang sama juga udah diketahui, di mana L1 L2 4 meter dipakai, L3-nya 2 meter, kemudian D1 D2-nya masih sama 8/14 tadi. Untuk KE karena sendi dan roll dipakai 2,4.
kontrol persyaratan. Ini untuk kontrol persyaratannya. Ini dikatakan memenuhi persyaratan karena nilai-nilainya ini nilai L1 per D1 ini lebih kecil dari 80, kemudian L2 per D2 juga lebih kecil dari 50, dan L3 per D1 ini lebih kecil dari 40, jadi memenuhi syarat. Luas penampang bruto. Rumusnya 2 kali D1 kali D2. Dimasukkan menghasilkan nilai sebesar 22.400 mm kuadrat. Momen inersial. Sini untuk rumus momen inersial sendiri 2 kali D kali B kubik ya per 12 plus B kali D dalam kurung 0,5B plus 40 kuadrat. Taruhkan semua nilainya, menghasilkan nilai sebesar 155.306.666,7 mm pangkat 4. Kemudian nilai apa ini? Oke. Untuk nilai inersialnya ya. Ini tadi rumusnya 2 kali B kali D kubik per 12. Taruh semua nilai-nilai ini yang sudah diketahui tadi, sehingga menghasilkan nilai sebesar 36.586.666,07 mm pangkat 4. Jadi gerasi rumusnya akar 1 apa ini? Inersial X ya. Oke. Ini inersial X per AG-nya. Jadi ini untuk inersial X-nya itu udah diketahui nih nilainya. Kemudian AG-nya pun udah diketahui tadi. Kemudian dihitung nilainya sebesar 40,415 mm. Angka kelangsingan ini rumusnya. Kemudian menghasilkan nilai sebesar 237,536. Tentukan faktor koreksi. Faktor koreksi sama tadi dari tabel SNI. Kemudian yang dihitung ini adalah CP-nya yang dihitung. Menghitung kuat tekan FC. Kuat tekan sejajar serat FC rumusnya 0,8 kali FC tabel, menghasilkan nilai sebesar 11,68 MPa. Kuat tekan mutu B, nilai rumusnya 0,75 kali FC sejajar serat, menghasilkan nilai sebesar 8,76. Sehingga FC ini dikalikan semua nilai faktor koreksinya tadi, menghasilkan nilai sebesar 5,6064 MPa. Menghitung faktor stabilitasnya. Rumusnya AG kali FC apa namanya? Ya. Kemudian menghasilkan nilai seperti yang di layar, dan nilai terus dihitung E 0,5 dengan rumus 0,69 kali E seperti yang bisa dilihat di layar. Kemudian nilai PC-nya gitu. Dengan rumusnya ini Pi kuadrat kali E 0,5 kali AG per KE kali L per R kuadrat
Masukkan semua rumusnya, menghasilkan nilai sebesar 4.919,370 kN. Ini Q-nya. Ini bisa dilihat di layar, kemudian dimasukkan ini, maka CP-nya ini seperti ini rumusnya. Kemudian terakhir, nah ini ya ditaruh semua nilai-nilai tadi, menghasilkan nilai sebesar 0,405. Nah ini dihitung tahanan tekanan terkoreksinya, CP dikali nol terkoreksi. Masukkan semua nilai-nilai ini. Sebenarnya nilai-nilai ini sudah dihitung dari awal, kemudian menghasilkan nilai ini, kemudian kilonewton diubah ke kilogram. Syaratnya tahanan tekanan terkoreksinya ini harus lebih kecil, harus lebih besar dari PU-nya. Ini memenuhi persyaratan karena nilainya lebih besar. Jadi untuk dimensi kolom bisa juga menggunakan dimensi sebesar 8/14 cm dengan tingginya sebesar 4 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.